Kesalahan-kesalahan orang yang belajar Al-Quran. Di sini disebutkan berkaitan dengan kesalahan murid, kesalahan santri. Di sana ada banyak kesalahan yang terkadang orang yang belajar Al-Quran terjatuh pada kesalahan tersebut. Yang pertama, tidak bersungguh-sungguh dan tidak adanya tekad bulat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, sering bolos di kelas, di halqanya, di majelisnya dengan tanpa uzur atau uzur yang paling ringan lah. Jadi dia suka tidak muncul, tidak datang. Yang ketiga, tidak punya perhatian terhadap bimbingan seorang guru untuk menghafal atau murojaah. Kurang perhatian, kurang mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ustadznya, oleh gurunya. Kata ustadznya murojaah, tidak murojaah. Yang keempat, menghafal secara langsung tanpa ada guru. Dia ngafal tanpa ada guru. Atau kadang cuma bersandar dengan mendengarkan sebagian ahli qiraah tanpa memaparkan bacaan dia tadi kepada seorang guru atau kepada temannya yang bagus setelah dia mendengarkan bacaan tersebut, karena semata-mata mendengarkan bacaan itu tidak cukup. Yang kelima, menghafal dengan nada tertentu yang dia ngikut kepada sebagian ahli qiraah, yaitu dari kalangan ahli qiraah yang suaranya bagus. Itu termasuk kesalahan, ngafal dengan gaya. Akan tetapi pada sebagian mereka itu ada kesalahan, sehingga jangan ngikuti indahnya bacaan seseorang, tapi yang diikuti adalah benarnya bacaan seseorang. Karena indah suara belum tentu benar bacaannya. Sehingga murid tadi akan mengikuti qari sehingga sampai-sampai pada satu kesalahan dengan sengaja ataupun tanpa disengaja. Yang keenam, sebagian tulab itu ada himmah, ada keinginan yang sangat kuat untuk menghafal. Akan tetapi dia tidak punya keinginan yang kuat untuk memurojaah yang telah dia hafal atau membenarkannya, memperbaikinya. Yang namanya perkara murojaah ini tidak kurang juga pentingnya dari menghafal. Maksudnya itu murojaah itu bukanlah sesuatu yang dianggap tidak penting gitu loh dalam menghafal, menunjukkan sangatlah penting juga. Bahkan terkadang murojaah itu pentingnya itu lebih besar dibandingkan menghafal. Kenapa? Dikarenakan yang menjadi tolak ukur pada hafalan Al-Quran itu al-kaifiyah. Kaifiyah itu kualitas, bukan kuantitas. Kuantitas itu jumlah yang pernah antum hafal, tapi kuatnya hafalan antum ini tadi yang dinilai. Gimana hafalan engkau? Apakah engkau mutkin? Apakah engkau mampu untuk menjadi imam? Apakah engkau mampu untuk menjadi seorang pengajar? Jadi yang dinilai tadi bukan seberapa banyak dia menghafal. Nah, sebagian orang kadang memang ya di sebagian pondok pesantren, sebagian sekolah kadang cuman ngejar target hafal. Selesai 30 juz, kasih piagam. Tapi suruh menjadi imam nggak kuat dia, nggak bisa. Karena dia cuman modal menghafal terus. Kemudian yang ketujuh, menghafal sebelum waktu tasmi', menghafal sebelum waktu setoran dengan durasi yang masih singkat. Kenapa? Karena bisa mengantarkan lupa, cepat lupa. Kenapa? Karena tidak sampai diulang-ulang pada waktu yang panjang. Kemudian yang kedelapan, dia menyetorkan bacaan atau menyetorkan murojaah kepada orang yang hafalannya belum sampai ke situ atau sudah sampai namun tidak mungkin. Contoh misalkan Abdul Hakam hafal 6 juz, dia nyetorkan hafalannya ke siapa? Ke umam. Yang umam tadi 1 juz pun belum. Salah apa tidak? Salah. Kemudian yang kesembilan, berlebihan ketika membaca sehingga tidak nampak atau dia masukkan huruf dengan sebagian yang lain. Kulok misalkan kayak kumur-kumur. Orang tidak jelas. Yaitu sehingga dia mencampurkan, memasukkan sebagian huruf dengan sebagian yang lain atau menyamarkan harokat hingga gurunya tidak mendengar. Yang ke-10 yaitu dia pindah dari satu surat ke surat yang lain sebelum dia mengumpulkan surat tersebut dan belum dia tasmi' juga. Jadi dia pindah dari satu surat ke surat yang lain sebelum dia kumpulkan dulu dalam satu surat dan dia setorkan kepada guru pada satu majelis.